Adit bisa Halo. perkenalkan diri terlebih dahulu nggak Mas Adit? Oke, halo, saya Aditya Nova Putra. Kebetulan saya alumni Trisakti di BES 17 dan lulusnya di tahun 2018. Oh, berarti Ya. dari program S2 ya Mas S2, Adit ya? benar. Oke. Mas Adit, boleh cerita nggak pengalaman kuliah di STP Trisakti itu gimana? Luar biasa sekali pengalamannya. Tentunya mendapatkan relasi baru, Oke. mendapatkan pengalaman dosen yang baru-baru juga dengan keilmuan yang berbeda-beda. Jadi sangat menarik sekali dan seru banget. Kita temannya kan kalau di S2 kan kebetulan kebanyakan dari seluruh Nusantara nih. Betul. Jadi kita banyak sekali jangkauan jaringannya kebetulan. Jadi saya bersyukur sekali bisa kuliah di S2 Trisakti. Oh, oke. Kebetulan. Oke, Mas Adit, apa sih yang Mas Adit dapat dari selama kuliah di STP Trisakti khususnya di program S2 dan dampaknya dalam pekerjaan Mas Adit sekarang? Mungkin bisa diceritain juga sekarang aktivitas Mas Adit tuh apa? Boleh. Tentunya saya mendapatkan banyak sekali kalau dari segi pengalaman ya. Dari segi pengalaman saya lebih meningkatkannya dari segi ilmunya juga dan tentunya yang tadi saya bilang juga dari sisi relasi. Kebetulan saya kan sekelas tuh sama Mbak Novi. Oh. Ya, Mbak Novi Suitomo kebetulan. Ya, saya teman baik sama beliau. Sekarang saya diajak-ajakin terus sama beliau untuk kuliner jadi tim kuliner bersama Ibu Siska Suitomo kan kebetulan. Jadi kita keliling-keliling terus kebetulan. Jadi itu kesempatan menurut saya berharga sekali. Nah, kalau dari sekarang aktivitas saya tentunya saya menjalankan bisnis, usaha saya tutup panci kebetulan. Sudah 3 cabang. Dan sekarang saya juga menjalankan sebagai seorang ketua jurusan dari perhotelan di ULI, International University Liaison Indonesia. Dan saya kalau dari segi profesionalitas, saya lebih banyak membantu untuk Kemnaker sekarang ini. Jadi Kemnaker kan sekarang programnya lagi banyak untuk membangkitkan wirausaha. Terutama di tahun ini ada program di 3.000 untuk mengaktifkan 3.000 pengusaha baru di seluruh Nusantara. Jadi saya sering ngasih pelatihan lebih ke arah entrepreneurship sekarang ini. Oke. Oke. Nah, tadi Mas Adit juga cerita kalau Mas Adit lagi ada punya usaha namanya Tutup Panci. Iya. Boleh diceritain nggak sih Mas, apa sih awal mulanya kenapa tertarik untuk bisa berbisnis? Dari awal berbisnis saya sebenarnya dari tahun 2012. Oke. Pas kebetulan saya masih di S1. Nah, kebetulan ya awalnya berbisnis karena kegelisahan saya untuk bekerja. Oke, awal mulanya itu Iya, ya. kegelisahan, aduh kayak nggak cocok kerja deh di hotel deh. Kayak nggak cocok kerja di restoran. Apa nih yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Jadi saya awal-awalnya sama teman-teman berunding ya. Jadi kita membentuk suatu usaha. Jadi usaha kita Tutup Panci dari warung roti bakar Tutup Panci. Oke. Sekarang kita ada cabang Tutup Panci Bistro, Tutup Panci Cafe and Eatery. 2-3 cabang kebetulan puji Tuhan. Jadi emang saya lebih sukanya kalau menciptakan suatu bisnis itu menciptakan suatu ekosistem baru, suatu ekosistem yang dimana berdampak bagi banyak orang. Iya. Satu sisi saya mempunyai relasi baru, mempunyai kenalan-kenalan dari sisi supplier, dari segi pelanggan-pelanggan baru, customer baru, itu jadinya itu malah berdampak besar sampai sekarang ke karir saya. Jadi yang dulunya tamu sekarang bisa ajakin berbisnis bareng. Jadi luar biasa sekali dampaknya dari situ ya. Yang tadi saya bilang ekosistemnya tuh nggak berhenti-berhenti. Kalau kita sudah menciptakan sebuah sesuatu. Oke. Yeah. Nah, berapa lama Mas Adit bisa membangun kerajaan pancinya ini karena sampai 3 cabang itu kan luar biasa sekali ya Mas? Ya pasti. Tentunya di 2-3 tahun awal itu masa-masanya berdarah-darah. Oke. Jadi saya baru bisa merasakan titik poinnya atau batu loncatannya itu di umur ke-4 atau umur ke-5 di suatu usaha tersebut. Bisa stabil. Jadi bisa stabil, bisa punya cabang baru yang tadi saya bilang mempunyai network baru, dapat investor baru. Itu dia pasti setelah umur 4 tahun lah, baru pengusaha-pengusaha baru bisa merasakan ya. Baru bisa merasakan. Karena yang di 1 tahun sampai 3 tahun awal kan kita membesarkan dari sisi brandnya dulu. Iya. Oke lah, berarti ini sudah tahun Tahun ke-8. ke-8 untuk berbisnis luar biasa. Oke, Iya. Mas Adit nih mau bertanya juga, ada nggak sih pesan untuk sekolah STP Trisakti? Mungkin kondisi sekarang kan tadi kita sempat ngobrol sebelumnya pariwisata itu juga lagi jadi boom banget saat ini. Lalu wirausaha, apalagi Mas Adit juga lagi menggelutinya. Mungkin ada pesan untuk kampus dan mungkin nanti bisa ditutup dengan pesan untuk para mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang mungkin
juga sekarang pikirannya sama juga nih, Mas Adit, aduh kalau saya kuliah nanti saya bisa kerjanya di mana ya. Setuju. Mungkin bisa jadi inspirasi juga nanti Mas Adit untuk bisa membuka wawasan teman-teman yang nanti untuk mau berani berbisnis juga. Terutama di era pandemi, Ya. menurut saya integrasi ke digitalisasi menurut saya penting sekali. Jadi tentunya Trisakti, kalau saya dari harapan saya tentunya dari kedepannya terus menciptakan sebuah inovasi yang baru. Oke. Ya, dari segi pembelajaran, dari segi profesionalitas, dari segi membuka jalur kepada mahasiswa semua, itu saya harapkan lebih besar lagi tentunya di depannya. Oke. Jadi tentunya saya berharap untuk semua mahasiswa-mahasiswa yang masih di STPT itu bisa mendapatkan kemudahan dari akses jalurnya juga, aksesibilitas untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Oke. Karena tentunya sekarang ini yang kita tahu industri hospitality sekarang lagi tidur semua di era pandemi ini, tapi kan kita berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah inovasi baru. Betul. Ya, tentunya dari segi akademisi, dari segi perkuliahan itu harus dibarengi dengan diiringi bersama dengan kemajuan dari sisi teknologinya juga. Dari sisi teknologi. Iya. Oke, kalau gitu pesan untuk mahasiswanya sendiri, Pesan untuk Mas? mahasiswa? Ya, oke. Oke, jadi teman-teman yang masih di kuliah di D1, D2 sampai D4 atau S2 juga tetap berjuang. Kita semua yang tentunya yang sedang masih belajar dalam proses pembelajaran ini masih dalam tahapan teman-teman mencari sebuah ilmu baru, dan saya berharap teman-teman juga harus bisa selalu mengembangkan sebuah kemajuan-kemajuan yang baru dari segi pariwisata. Karena mungkin yang pariwisata yang 10 tahun yang lalu itu berbeda dengan pariwisata yang sekarang ini. Jadi teman-teman harus bisa membuka pikiran seluas mungkin, keliling Indonesia. Kalau saya bilang dari segi pariwisata sendiri, karena Indonesia sangat kaya sekali akan sumber daya alamnya, manusianya, budayanya. Jadi saya berharap teman-teman semua jangan menyerah, walaupun sekarang ini pariwisata sedang tidur ya, dalam kondisi kita sedang tidur. Ya, jadi tetap aktif, tetap maju, dan tetap semangat kalau untuk menciptakan sebuah perubahan. Ya, kita harus sebutannya sebagai agent of change. Oh, betul. Ya, agen perubahan, sehingga kita semua nanti yang akan memegang catur perekonomian Indonesia di tahun 2030 sampai di tahun 2045, yaitu visinya kan Indonesia ini ya, generasi Indonesia emas. Ya, jadi semua generasi milenial, terutama yang masih duduk di bangku perkuliahan, harus tetap semangat, harus tetap bisa bangkit terus untuk membanggakan negara kita.